Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Babu adabil walidi wa birrihi li waladihi. Bab adab seorang ayah dan perlakuan baik seorang ayah terhadap anaknya. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, anna abahu intalaqa bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahmiluh. Bahwa ayahnya, maksudnya Bashir, ayahnya Nu'man yaitu Bashir bin Sa'ad al-Ansari. Bashir bin Sa'ad al-Ansari ini memiliki beberapa istri, dan memang waktu itu jarang seorang laki-laki hanya punya satu istri. Umumnya lebih daripada satu dulu. Kalau sekarang kebalikannya. Bahkan yang belum ada pun banyak. An-Nu'man bin Bashir, dari Nu'man bin Bashir, bahwasanya dia berkata ayahnya yaitu Bashir bin Sa'ad al-Ansari membawanya dan menggendongnya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan bahwasanya waktu itu Nu'man masih kecil karena digendong. Faqala ya Rasulullah, lantas dia berkata, wahai Rasulullah, inni ushiduka anni qad nahaltu Nu'mana kadza wa kadza. Ya Rasulullah, aku ingin Anda menjadi saksi bahwasanya aku telah memberikan kepada Nu'man anaknya kadza wa kadza, berupa ini dan itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan pemberiannya berupa sebidang kebun kepada anaknya Nu'man. Faqala, dia berkata, Rasulullah berkata, akulla waladika nahalta, apakah engkau memberikan hadiah tersebut untuk semua anakmu ataukah dia saja? Qala la, enggak ya Rasulullah, enggak semua. Waktu itu Bashir bin Sa'ad al-Ansari ayah Nu'man hanya mau memberi kebun ini kepada Nu'man. Qala, dia berkata, fa asyid ghairi. Lantas Rasulullah mengatakan, oh kalau begitu silahkan cari saksi yang lain. Tsumma qala, lantas Rasulullah melanjutkan,
Alaisa yasurruka ayyakunu fil birri sawa? Tidakkah engkau senang kalau semua anak-anakmu itu berbakti kepadamu? Qala bala. Bashir bin Sa'ad mengatakan tentu ya Rasulullah. Qala fala idzan. Kalau begitu tidak boleh seperti itu. Artinya tak boleh hanya yang diberikan Nu'man saja. Ikhwatifiddin, sebagaimana yang telah kita singgung tadi, Nu'man ini punya ayah, yaitu Bashir bin Sa'ad al-Ansari. Dia memiliki beberapa istri. Salah seorang istrinya memiliki anak, ini dia Nu'man. Ya, Nu'man. Kita nggak bisa bayangkan ikhwatifiddin, kalau seandainya Bashir hanya memberikan Nu'man saja, anak dari salah seorang istri-istrinya. Lantas bagaimana dengan sikap istri-istri yang lain? Tentu akan menimbulkan keirian, ya. Akan menimbulkan keirian. Loh, kenapa kok anak dia saja yang diberi, anak-anak kami kan juga ada. Demikian ikhwatifiddin. Makanya Rasulullah bertanya, akullan nahaltahu? Akulla waladaka nahalta, apakah engkau berikan hal ini, hal yang sama juga kepada anak-anakmu yang lain? Ternyata Bashir bin Sa'ad, ayahnya Nu'man, mengatakan tidak, hanya untuk si Nu'man tok. Makanya Rasulullah SAW tidak mau menjadi saksi, karena ini akan menimbulkan keributan atas ketidakadilan pemberian si Bashir bin Sa'ad tadi. Itu ikhwatifiddin. Kita ulang lagi ayat hadisnya. Nu'man bin Bashir berkata bahwasanya ayahku pergi membawaku menghadap Nabi SAW. Maksudnya itu dia ingin meminta kepada Rasulullah agar jadi saksi atas pemberian tersebut. Tetapi ikhwatifiddin, ibunya Nu'man yaitu Umrah binti Rawahah. Umrah binti Rawahah mengatakan tidak mau. Sebenarnya kan kalau Bashir bin Sa'ad ini, ayah Nu'man, diberikan begitu saja, ya, tentunya selesai masalah dia. Ya. Tentunya sudah terjadi penyerahan pemberian. Tapi qadarullah masyafa'ala, ternyata umroh enggak mau. Umroh yaitu ibunya Nu'man, enggak mau. Karena mungkin dia berpikir, ini kalau saya terima, ini menimbulkan masalah di belakang hari. Umroh enggak mau, Umrah binti Rawahah. Umrah binti Rawahah ini ikhwatifiddin, adik daripada Abdullah bin Rawahah. Pernah dengarkan Abdullah bin Rawahah? Itu dia, sahabat yang terkenal. Adiknya inilah Umrah bin Rawahah, binti Rawahah. Jadi kata Umrah binti Rawahah, enggak mau. Kalau engkau memberi sebidang kebun kepada anakku Nu'man, maka aku minta agar Rasulullah menjadi saksi. Berarti Umrah ini cerdas orangnya. Kalau Rasulullah mau menjadi saksi, berarti pemberian ini sah. Itu dia. Dan tidak akan bermasalah di belakang hari. Akhirnya mau tidak mau Bashir bin Sa'ad pun membawa anaknya Nu'man. Anak daripada siapa tadi ibunya? Umrah bin Rawahah. Dibawalah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Bashir bin Sa'ad ini berkata, ya Rasulullah, aku ingin memberikan pemberian sebidang kebun kepada Nu'man ini, tapi ibunya nggak mau. Ibunya nggak mau terima. Sampai Anda menjadi saksi atas pemberian tersebut. Itulah makanya latar belakangnya mengapa Bashir bin Nu'man pergi menghadap Rasulullah SAW, karena permintaan istrinya, ibu daripada Nu'man. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat lain, ya, yang diriwayatkan oleh Sya'bi,
ataita sa'ira waladika misla hada, apakah engkau juga memberi kebun seperti ini kepada anak-anakmu yang lain? Qala la, kata Bashir, tidak ya Rasulullah, hanya untuk Nu'man. Qala fattaqullah, kata Rasulullah, takutlah kau kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kamu terhadap anak-anakmu. Sebagaimana kajian telah lalu, ya, kita telah bahas bahwasanya ada seorang sahabat di mana ketika anaknya datang, anak yang laki-lakinya datang, dia pangku, kemudian dia cium. Tak lama kemudian ada anak perempuannya datang dan dia pangku, tapi tidak dia cium. Dia cium. Yang laki-laki datang di pangkunya, diciumnya, yang perempuan datang enggak diciumnya. Rasulullah mengatakan, "I'dilu baina auladikum." Bersikap adillah di antara anak-anak kamu. Jadi kalau dia kamu cium, kenapa ini enggak dicium? Kan sama-sama kecil. Demikian ikhwatiddin. Ya, tentunya si anak akan merasa, kok saya tak dicium ya, sementara yang ini dicium. Makanya Rasulullah SAW mengkritik perbuatan sahabat tadi. Demikian juga masalah pemberian. Rasulullah katakan fattaqullah i'dilu baina auladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersikap adillah kamu dengan di antara sesama anak-anakmu. Qala faraja'a faradda atiyatahu. Lantas dia pun pulang dan dipulangkan kembali pemberian Bashir bin Sa'ad kepada dipulangkan kembali pemberian Bashir bin Sa'ad. Artinya mereka tidak menerima umroh, tidak mau menerima pemberian Bashir bin Sa'ad karena Rasulullah menyatakan ini pemberian yang tidak dibenarkan. Pemberian yang tidak dibenarkan. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah mengatakan fayahmiluhu, Nu'man bin Bashir mengatakan bahwasanya fayahmiluhu, dan waktu itu ayahnya membawanya dengan cara digendong. Berarti saat itu ikhwatifiddin, ya, berarti saat itu Nu'man bin Bashir masih kecil. Karena di saat itu dia dibawa oleh ayahnya sambil digendong. Berarti dia belum memahami tentang hukum-hukum ini. Dalam Al-Hafiz Ibnu Hajar menyatakan bahwasanya akhadha biyadihi famasya ma'ahu ba'dhat tariq. Ada lebih penjelasan lebih rinci. Ketika Bashir bin Sa'ad membawa anaknya Nu'man bin Bashir, ya, dia pegang tangannya dan dia berjalan dengan memegang tangan anaknya. Kemudian sebahagian lagi dia gendong, artinya setengah jalan dia papah anaknya, dia pegang anaknya supaya jalan. Setengah jalan lagi dia gendong ini anak. Kemudian ikhwatiddin faqala ya Rasulullah, dia berkata, "Ya Rasulullah, inni ushiduka anni qad nahaltu Nu'man kadza wa kadza." Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah memberikan kepada Nu'man ini dan itu. Berarti ketika ketika Bashir bin Sa'ad datang kepada Rasulullah, ya, pemberian ini sudah diberikan. Hanya untuk lebih memantapkan lagi ingin disaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Akulla waladaka nahalta?" Apakah semua anakmu engkau berikan pemberian ini? Ini menunjukkan kalau seorang yang ingin memberikan fatwa, dia harus mengerti kondisi. Dia harus memahami kondisi orang yang bertanya sedapat mungkin. Karena ikhwatifiddin, terkadang orang yang bertanya itu memberikan pertanyaan dengan menggiring si mufti untuk satu jawaban. Nanti di luar dia akan mengatakan, menyebarkan fatwa si mufti ini yang sebenarnya untuk kepentingan dirinya. Ya.
Dia boleh sebarkan itu selama dia jelaskan, sebutkan secara rinci apa pertanyaannya. Misalnya ikhwatiddin, kalau ada seorang wanita datang, Syekh, suamiku memukulku, kemudian aku minta cerai. Boleh enggak aku minta cerai? Ya otomatis seorang mufti akan mengatakan boleh. Apalagi dilihat matanya bengkak. Iya kan? Dilihat matanya bengkak. Apakah ini sudah pasti? Ya seorang mufti melihatnya sebagai zahirnya saja. Ini wanita ini datang, matanya bengkak. Dia katakan, Syekh, bolehkah aku minta cerai di saat suamiku mukulku? Ya tentu dengan kondisi seperti itu ini suami zalim. Iya kan? Tapi kan bisa saja kondisinya tidak seperti itu. Si suami bentak. Ya, si suami bentak. Kemudian si istri melawan. Kemudian dilemparnya pakai bola golop, mantul kena kepala dia sendiri. Mufti kan nggak tahu, nggak nanya, iya kan? Dia mengira bahwasanya pukulan suami itu membengkakkan mata, padahal melawan si istri, dilemparnya pakai bola golop kan lumayan, mantul kena wajahnya sendiri. Maka yang dia kata, tentu jawabannya, oh boleh kok aku minta cerai. Ya otomatis si suami akan klarifikasi dengan mufti ini ikhwatiddin. Makanya sebaiknya kalau seorang mufti sebenarnya dia hanya bisa menjawab zahirnya. Dia bisa menjawab zahirnya saja. Boleh enggak seorang istri, boleh enggak aku, atau bolehkah seorang istri meminta cerai kalau dia dipukulin? Dipukul kan pukulin beda. Ya. Kalau dipukulin kan berarti pukul. Udah lari-lari, kemana lari? Pukul terus, kan begitu artinya dipukulin. Sighah mubalaghah. Tentu jawabannya iya, boleh, karena dizalimi. Tapi apakah memang seperti itu kondisinya? Kan belum tentu ikhwatiddin. Ya seorang mufti ketika dia digiring dengan suatu pertanyaan, dengan jawaban tertentu, ya dia zahirnya dia nggak salah. Ya dia tidak salah. Kecuali kalau dia sedang menyelesaikan kasus. Nah itu dia. Sedang menyelesaikan sebuah kasus. Makanya ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, ketika Nu'man bin Bashir dibawa oleh ayahnya dan ayahnya akan meminta Rasulullah untuk menjadi saksi, Rasulullah minta rincian. Ya, bisa saja Rasulullah tahu ini Nu'man bin Bashir anaknya tidak satu, anaknya banyak, istrinya juga tidak satu. Oleh karena itu beliau minta rincian. Akulla waladika, apakah semua anak-anakmu nahalta, engkau berikan semuanya? Karena dari hasil jawaban ini itu akan muncul sebuah hukum antara boleh dan tidak boleh. Jadi di sini seorang mufti sebenarnya memang harus perhatian dengan orang yang ditanya semaksimal mungkin, karena bisa saja ikhwatiddin si penanya ini dia acting, dia aktor. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, barang siapa yang aku berikan hak orang lain yang sebenarnya bukan haknya, berarti aku sedang memberikan potongan api neraka. Karena kalau ada dua orang datang, yang satu pandai ngomong, yang satu nggak pandai ngomong. Kemudian karena ini seolah dia punya data yang akurat, lantas hakim memberikan hukum, memenangkan hukum yang pandai ngomong. Sementara yang sebenarnya hak itu pada yang nggak pandai ngomong. Kan bisa saja. Maka kata Rasulullah, kalau ada aku berikan hak saudaramu kepada kalian, maka itu artinya aku sedang memotong azab neraka untuk dirinya. Demikian. Jadi bukan berarti kalau seorang hakim memenangkan satu hukum, hukum kepada seseorang, tidak kepada yang lain, bukan berarti seseorang itu pasti betul, belum tentu. Ya, belum tentu. Seandainya benar sudah. Karena bagaimanapun seorang hakim idza akhta'a falahu ajran, idza asaba falahu ajrani, apabila dia benar dia dapat 2 pahala,
Wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau dia salah dia dapat satu pahala. Orang ini kalau dia ternyata mengambil hak saudaranya karena dia pandai ngomong, berarti dia sedang mengambil adab neraka. Jadi belum tentu keputusan seorang hakim itu sebuah kebenaran. Karena bagaimanapun tergantung dengan data yang masuk kepada seorang hakim. Kecuali kalau si hakim memang tahu yang salah sebenarnya orang ini si A, yang benar si B, tapi karena si B dia dia beri suap kepada si hakim sehingga yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah, maka ini hakim akan dipurukkan oleh Allah SWT dalam masuk neraka jahanam. Dan itu banyak sekarang ikhwatiddin. Yang berbicara adalah fulus. Seluruh hukum apapun ceritanya, kalau ada fulus, muluslah dia. Yang enggak punya fulus, mamfuslah dia. Begitulah yang terjadi ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Ya. Baik. Jadi fihi ihtimamul mufti bi ahwalis sa'il muta'alliqatu bil fatwa wa taqassi anha. Yaitu seorang mufti hendaklah dia memperhatikan masalah yang sedang dimintai, yang sedang dia ajukan oleh orang yang mustafti ataupun orang yang minta fatwa. Kemudian ketika mengetahui ternyata Bashir hanya memberikan pada Nu'man saja, tidak pada yang lain, apa kata Rasulullah? Fashhad ghairi. Oh, kalau begitu aku tidak mau. Silakan cari saksi yang lain. Ini maksudnya apa ikhwatiddin? Maksudnya adalah celaan ini. Celaan. Ketika Rasulullah, jadi hanya Nu'man yang diberikan. Yang lain enggak? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah, cari saksi yang lain. Oh iyalah Rasulullah, saya cari yang lain. Kalau kalimatnya, kalau begitu saya cari saksi yang lain. Berarti pemberian ini sah jadinya. Tapi ini kalimat enggak seperti itu maksudnya. Ya. Enggak seperti itu maksudnya. Misalnya ikhwatifiddin, ada orang ngebut di jalan, kemudian jatuh, lecet-lecetlah badannya. Kita yang dari tadi sudah geram dengan dia karena knalpot gak dipasangnya misalnya, buat ribut, kemudian jatuh, maka kita katakan rasakan. Apa dia jawab? Iya sudah saya rasakan, pedih, begitu. Kan tidak. Kalimat rasakan itu artinya celaan. Tuh kan rasakan, syukurin. Nah, begitu. Sama dengan ini ikhwatiddin. Allah juga ada disebutkan dalam surat Dukhan ayat 49. Dzuk innaka antal azizul hakim. Rasakan kamu dalam neraka. Sesungguhnya engkau itu yang perkasa dan yang orang yang mulia. Sebenarnya kan tidak ada orang yang masuk neraka itu yang perkasa dan mulia. Semuanya orang terhina. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka. Tuh kan, dulu kan ente merasa perkasa dan mulia kan. Dzuk, rasakan neraka ini. Sesungguhnya kamu adalah orang yang perkasa dan orang yang mulia. Apa betul? Enggak. Itu ejekan dan hinaan. Ya, itu ejekan dan hinaan. Ikhwatifiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian dalam hadis yang lain ada lafaz yang berbeda, yaitu di dalam kitab Musannif, wala tushhidni ala jur. Jangan engkau jadikan aku saksi untuk perkara-perkara yang jahat, yang buruk. Misalnya saksi nikah kontrak, nggak boleh, haram hukumnya. Nikah kontrak, nikah mut'ah. Ya, aku nikahkan si fulana denganmu dengan mahar sekian selama 3 bulan 6 hari. Aku terima nikah fulana dengan mahar sekian selama 3 bulan 6 hari. Itu nikah mut'ah namanya. Ada batas waktu. Ini nikah yang tak sah. Karena dilarang Rasulullah SAW. Awalnya pernah ada. Pada masa pertempuran Khaybar, Rasulullah membolehkan yang namanya nikah mut'ah. Namun setelah itu Rasul katakan, aku haramkan selamanya hingga hari kiamat. Gak ada lagi yang dibolehkan. Barang siapa yang menjadi saksi atas nikah yang batil ini, maka dia berdosa.
Nggak dibolehkan. Nggak boleh kita menjadi saksi atas pernikahan yang batil. Apalagi jadi saksi atas pernikahan seorang perempuan yang masih statusnya istri orang lain. Nggak boleh. Ya. Dia tahu bahwasanya ini istri orang lain, belum sah talaknya misalnya. Dia belum mencerai. Tapi si wanita ini mau kawin aja bawaannya misalnya. Atau dia baru dicerai suaminya namun belum selesai iddah. Begitu dicerai suaminya hari ini, besok sudah ada yang menghandle. Langsung ada yang nampung, laris manis ini. Udah. Maka yang jadi saksi pernikahan kalau dia tahu tak sah. Apa namanya, dia ikut berdosa. Itu namanya persaksian atas perbuatan yang durhaka ataupun yang perbuatan dosa. Termasuk yang dilakukan Rasulullah SAW ini, beliau tak mau menjadi saksi atas perbuatan dosa. Dalam hadis riwayat Muslim, falaisa yuslihu hadza wa inni la ushidu illa 'alal haq. Dalam hadis yang lain ada disebutkan dengan lafaz, ini enggak benar pemberian seperti ini. Dan aku tidak mau menjadi saksi kecuali atas suatu hal yang hak, yang benar. Jadi dari beberapa lafaz jelaslah bahwasanya ketika Rasulullah katakan ishad ghairi, kalau begitu kamu cari saksi yang lain. Maksudnya bukan silahkan cari saksi yang lain, enggak. Ikhwafiddin rahimani Allah wa ikum. Ini celaan Rasulullah terhadap perbuatan seperti ini. Sebagaimana dalam lafaz-lafaz yang lainnya. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah mengatakan alaisa yasuruka ayyakunu fil birri sawa. Bukankah engkau senang kalau anak-anakmu seluruhnya itu berbakti kepadamu? Jawabannya tentu, ya. Jawabannya tentu. Di sini Khofiddin menunjukkan bagaimana uslub metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanamkan sebuah ilmu. Beliau nggak katakan nggak boleh, tapi beliau berikan sebuah kiasan, sebuah permisalan. Padahal Bashir tak minta misal, ya. Bashir tidak minta permisalan, tapi Rasulullah SAW memberikan permisalan agar lebih mantap lagi. Makanya kata Rasulullah SAW setelah mengatakan ishad ghairi, kalau begitu cari saksi yang lain. Beliau bertanya lagi, ya. Beliau bertanya lagi, ayasuruka ayyakunu fi birri sawa? Bukankah kamu gembira kalau seluruh anakmu berbakti seluruhnya? Tentu jawabannya iya. Udah, kalau kamu suka kalau seluruh anakmu berbakti kepadamu, maka demikian juga kamu juga harus memberi yang adil. Kalau kamu suka mereka semua berbakti kepadamu, kamu juga begitu. Kamu juga harus beri dengan pemberian yang adil untuk seluruh anak-anakmu. Supaya apa? Supaya mereka pun ya bisa berbakti kepadamu dengan secara keseluruhan. Karena ikhwafiddin sering terjadi perselisihan antar anak ketika melihat ketidakadilan orang tuanya dalam pemberian. Misalnya si bungsu diberi agak banyak, ya, diberi misalnya 1 juta, kakak-kakaknya hanya diberi misalnya 500.000. Si kakak nggak berani protes dengan ayah, otomatis yang jadi sasaran siapa? Si adiknya, ya, mungkin dipukul dengan abangnya, dipukul dengan kakaknya. Kenapa? Sebagai pelampiasan ketidakadilan orang tua. Makanya nggak dibolehkan. Berapa banyak ikhwafiddin, berapa banyak anak-anak menjadi bertengkar gara-gara orang tua memberi dengan cara yang tidak adil. Akhirnya si anak bukan hanya benci dengan saudara-saudarinya, tapi juga benci dengan orang tuanya. Ini orang tua macam apa katanya? Masa nggak memberi adil? Nggak adil dalam pemberian. Akhirnya berantem. Bukan hanya dia nggak suka dengan ayahnya, tapi juga nggak suka dengan abang-abang dan adik-adiknya. Begitulah yang terjadi ikhwatifiddin. Karena di antara kita itu di Indonesia ini ada yang telah memberikan hartanya, membagi-bagian hartanya sebelum dia meninggal. Ya, sebelum dia meninggal.
kamu ini untukmu rumah sana, untukmu rumah sana, untukmu tanah sebelah sini. Secara nominal tidak sama. Mungkin si anak nggak mau protes. Kenapa? Orang tua masih hidup. Ketika orang tua sudah meninggal, maka si anak akan menuntut. Ya, si anak akan menuntut. Dia merasa yang bahagianya sedikit, kenapa saya sedikit hanya dapat tanah, sementara dia dapat rumah dan tanah. Maka terjadi pertengkaran di antara mereka. Yang sudah diberi dengan nilai yang lebih, tentunya nggak bisa lah, udah dikasih bapak kok. Mau bilang apa lagi? Yang satu mengatakan yang merasa dirugikan, nggak bisa, ini harus adil, harus bagi sama ini, jual lagi semua, harus dibagi sama. Begitulah yang terjadi COVID. Akhirnya cekcok antar anak gara-gara orang tua yang nggak adil. Itu dia. Jadi khafidin rahimanallahu wa iyyakum, kalau kita ingin anak-anak kita berbakti kepada kita, jangan kita sebagai penyebab mereka durhaka kepada kita. Sebagaimana yang pernah saya kisahkan, orang tua datang kepada Umar bin Khattab. Dia mengadu bahwasanya anaknya ini durhaka, ngelawan aja bawaannya. Dipanggil oleh Umar bin Khattab, anaknya ini. Kenapa kamu durhaka dengan bapakmu? Bayangkan ikhwatiddin, khalifah pada saat itu ngurusin kayak gini. Ngurusinnya seperti ini. Ada yang, ya Amirul Mukminin, anakku durhaka, coba. Coba kalau sekarang ngurusin seperti ini, ya Allah, bebaris bisa. Dipanggil. Nah, kenapa kamu durhaka dengan orang tuamu? Si anak bertanya, ya Rasulullah, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, sebenarnya apa sih hak anak terhadap orang tuanya dan kewajiban orang tua terhadap anak? Umar bin Khattab menyebutkan waktu itu 3 hal. Yang pertama, dia carikan untuk si anak seorang ibu yang solehah. Tentunya, ikhwatiddin, dia menikah dengan wanita yang solehah, anaknya punya ibu yang solehah. Kemudian dia ajarkan Al-Quran. Yang ketiga, dia beri nama yang baik. Apa kata si anak? Ya Rasulullah, bapakku ini enggak memberikan kebaikan kepadaku. Pertama, ibuku majusi, orang kafir. Yang kedua, dia tak pernah mengajarkan Quran kepadaku. Yang ketiga, namaku ya Rasulullah kumbang kelapa. Bayangkan antum ikhwatiddin pas absen, Abdullah, Ahmad, kumbang kelapa, mau nunjuk pun kita segan. Kan segan si anak ikhwatiddin kalau namanya jelek seperti itu. Coba kalau orang tua antum ketika melahirkan antum nampak bakul, cocok nih dia. Dari kepalanya banyak kepala bakul nih. Dah kita kasih makan bakul. Coba bayangkan ketika dia sekolah dipanggil bakul. Bukan enggak menjadi nyeen ejekan kawan-kawannya, bakul, begitu. Begitu malu si anak, kasih gara-gara orang tua itu ikhwatiddin. Ada lagi modelnya, namanya bagus diberi orang tua, tapi julukannya dari orang tua juga. Namanya misalnya Abdullah, julukannya Petot. Itu orang tua yang ngasih. Dipanggil di hadapan orang ramai. Akhirnya orang ramai pun ikut manggil seperti itu. Ya, mungkin awalnya hanya sekedar lucu-lucuan saja, tapi akhirnya jadi ejekan. Makanya ikhwatiddin tidak dibolehkan. Ya, ini perkara-perkara yang mungkin dianggap kecil di masyarakat kita, tapi jadi besar. Jadi besar pada diri si anak, merasa ini dia dihina gara-gara ulah orang tuanya. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ketika Rasulullah ingin menanamkan ilmu ini, yaitu tak boleh kalau enggak berbuat adil. Kamu harus berbuat adil. Kenapa? Sebagaimana kamu suka kalau anak-anakmu juga bersikap baik kepada dirimu. Itulah hiwar antara Rasulullah SAW dengan Bashir bin Sa'ad. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Contoh lain ikhwatiddin. Apa hukumnya seorang laki-laki yang menikah tapi niatnya nanti ditalak istrinya? Aku nikah tapi nanti ku talak. Tapi dia nggak sebutkan. Beda dengan mut'ah. Kalau mut'ah
disebutkan dalam akad. Ini nggak disebutkan dalam akad. Misalnya antum seorang muslim pergi ke mana misalnya, ke Vietnam atau ke tempat yang jauh lah dari negerinya untuk belajar misalnya. Sementara ini daerahnya daerah bermasalah, wanita-wanitanya. Kemudian adalah daripada nanti berzina, ya sudahlah, saya nikah aja lah. Nanti kalau aku pulang ke negeriku, ku talak istriku. Itu banyak terjadi di Indonesia, ikhwatiddin. Ya, orang-orang Arab yang datang ke Indonesia mungkin lagi bekerja untuk 2 tahun, belajar untuk 2 tahun, dia kawin dengan orang Indonesia. Dengan niat nanti kalau dia sudah belajar, setelah selesai belajar, sudah habis masa tugasnya, dia talak tuh istri. Tapi nggak disebutkan, hanya dia yang tahu. Sekarang saya tanya, apa hukumnya? Dibilang mut'ah, mirip. Tapi nggak ada dalam akad. Dibilang nggak mut'ah juga, iya juga begitu. Tengah-tengah dia. Untuk memahamkan ini, ikhwatiddin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mudah memberikan pemahamannya. Apa kata beliau? Apabila Anda punya ibu, punya adik perempuan atau punya kakak perempuan, relakah Anda diperlakukan laki-laki seperti itu? Relakah ibu atau anak Anda yang perempuan atau kakak Anda atau adik Anda perempuan diperlakukan laki-laki seperti itu? Kalau Anda tak rela, maka jangan Anda lakukan kepada orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai yang untuk dirinya sendiri. Itulah di ikhwatiddin. Jadi hukumnya nggak boleh, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena apa? Kalau kita tak ridho kakak kita diperlakukan seperti itu, kenapa kita memperlakukan orang seperti itu? Itulah ikhwatiddin. Ini kan namanya untuk mempermudah memahami hukum namanya. Sama seperti ini. Kalau kamu suka agar anak-anakmu berbuat adil denganmu, maka berbuat adillah ya dengan seluruh mereka. Dari hadis ini ikhwatiddin ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu orang tua hendaklah berupaya agar anak-anaknya itu damai. Upayakan sedapat mungkin jangan sampai orang tua sebagai penyebab bertengkarnya anak-anak. Bertengkar anak-anaknya. Di antara penyebabnya karena pemberian yang tidak adil. Dan masalah-masalah yang lainnya. Itu yang pertama. Pokoknya diupayakan sedapat mungkin agar segala sesuatu yang dapat membuat pertengkaran di antara anak-anak kita agar dijauhi. Misalnya nih, kalau masalah kunjungan, anak-anak kita sudah berkeluarga semua. Sementara kita asik ngunjungin yang kaya aja misalnya, yang kaya aja, yang miskin enggak. Karena mereka tahu kalau yang tempat kaya pagi bisa minum susu. Kalau yang tempat miskin paginya hanya minum teh enggak pakai gula. Teh pahit. Begitu. Siang makan rebusan daun so. Belum tahu daun so? Pucuk belinjo. Demikian ikhwatiddin. Kalau tempat anak yang sana asik disediakan yang enak-enak lah misalnya. Ya otomatis si anak yang sayang dengan ibunya dan ayahnya kepingin agar dikunjungi oleh ibunya atau ayahnya. Maka berupayalah si ayah agar rata dalam mengunjungi anak-anaknya. Agar tidak bertengkar ikhwatiddin. Atau apa saja yang membuat mereka bertengkar itu harus dijauhkan. Kemudian ikhwatiddin, yang kedua yaitu seorang imam, maksudnya bukan imam sholat, pemimpin itu boleh dimintai menjadi saksi. Ya, boleh dimintai menjadi saksi. Yang ketiga, seorang mufti boleh minta penjelasan yang rinci terhadap pertanyaan kepada si penanya agar jawabannya itu lebih akurat. Seperti tadi, akullan
akulla waladaka nahalta, apakah semua akulla waladika nahalta, apakah semua anakmu kamu berikan? Ini namanya pertanyaan lebih rinci. Kemudian kemudian selanjutnya yaitu di sini ada satu riwayat yang menyebutkan pemberian itu dengan nama sedekah. Jadi hibah itu juga bisa dipakai nama dengan sedekah. Boleh. Sodakoh ini mahar juga sodakoh. Zakat juga sodakoh. Dinamakan sodakoh. Kemudian nafkah suami kepada anak-anaknya juga dikatakan sodakoh. Termasuk juga hibah bisa dikatakan sodakoh. Selanjutnya Khofiddin, seorang imam ya boleh membatalkan pemberian rakyatnya. Misalnya si A memberikan kepada si B, ternyata pemberian ini pemberian yang batil, tidak sesuai dengan syar'i, maka imam boleh mengatakan enggak sah pemberianmu, ambil kembali hartamu, boleh. Sebagaimana Rasulullah menyuruh agar mengembalikan, ambil kembali kebunnya yang telah dia beri kepada yang telah diberikan Bashir kepada Nu'man. Kemudian di antara adab orang tua hendaklah dia adil dalam pemberian terhadap anak-anaknya. Yang terakhir Khofiddin, seorang ulama ya dia haruslah memberikan fatwa yang seakurat mungkin dan seupayanya mungkin, seteliti mungkin sebelum dia memberikan fatwanya kepada orang yang si penanya. Itulah Khofiddin beberapa hal yang perlu kita bahas dalam hadis ini. Kalau kita lihat juga pemberian orang tua pemberian kita kepada yang lain itu ada satu yaitu hibah. Apabila orang tua memberi sesuatu kepada anaknya, hendaklah dia beri rata, adil. Itu sebelum orang tua meninggal. Hanya permasalahannya, apakah memang harus adil dalam setiap masalah? Dan apakah adil itu harus sama jumlahnya? Misalnya ini, saya punya anak TK, SMA, ada yang S2. Apakah harus sama saya berikan jajannya? Karena TK-nya 10.000, S2 10.000, yang kuliah 10.000. Kan enggak Khofiddin. Ya kalau S2 sudah 10.000 itu untuk parkirnya aja. Untuk bakwannya kan cukup sekarang 10.000. Itu Khofiddin. Jadi yang adil itu apa artinya? Menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang porsinya yang pas. Contohnya, kita punya anak 2. Yang satu kaya raya, nasibnya bagus. Yang satu dia kurang beruntung. Yang satu miskin. Kemudian kita selalu membantu yang miskin. Yang si kaya tidak pernah diberi. Apakah itu dibolehkan? Yang si miskin selalu kita kasih 1 juta sebulan, 1 juta sebulan, 1 juta sebulan. Yang kaya enggak. Kenapa? Dia sudah cukup. Tak perlu dibantu. Apakah ini termasuk ketidakadilan dari orang tua? Gimana kira-kira? Adil enggak gini? Jawabannya si orang tua pertama Khofiddin harus menghindari apa saja yang bisa membuat anaknya bertengkar. Jadi bagaimana? Dia koordinasi dulu dengan anaknya yang kaya. Gimana nak, itu adikmu toh pak, miskin, beli beras saja nggak sanggup. Maksud bapak mau berilah dia, subsidilah sebulan 1 juta ya sampai dia mapan lah. Gimana nak menurutmu? Oh nggak apa-apa pak, nggak apa. Kalau saya kan nggak perlu pak, saya orang kaya pak. Maklum lah bapak, misalnya begitu kan. Ya sudah, berarti yang dikhawatirkan akan terjadinya kedengkian ataupun keirian tidak terjadi. Karena memang si anak membutuhkan. Tapi ingat, ketika yang kaya tadi jatuh miskin, maka bantu juga. Seperti si adik, yang adik setelah dikasih 1 juta selama sebulan, sama setahun meningkat. Yang ini turun rezekinya misalnya, maka harus
diberi juga, dibantu juga ikhwatiddin. Ya sama seperti anak-anak kita mungkin yang satu sakit kita bantu, yang satu sakit juga karena dia mampu gak kita bantu. Jadi ini semua tergantung dengan bagaimana ikhwatiddin komunikasi antara orang tua dengan anak-anaknya. Demikianlah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahul ghafurur rahim. Antum ada yang bertanya silahkan. Line kita sudah kita buka yaitu 08956113277778. Silahkan antum layangkan pertanyaan antum ke nomor WA ini. Pinter ini yang bertanya ini. Dia sudah siap jari. Begitu silakan yang nanya, langsung. Udah. Karena kalau dia kirim sebelum itu tadi, nggak saya baca. Jam berapa ini? 4:54 ya, berarti yang masuk 17.36 nggak saya baca. Ustadz, apa hukum golput bagi salafi? Ikhwatiddin perhatikan. Pemilihan umum itu sebenarnya hukum Allah apa tidak? Itu demokrasi. Demokrasi itu dari kata-kata demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos suara. Jadi suara rakyat. Udah. Bagaimanapun rakyatnya, kalau dia lebih banyak suaranya, votingnya, maka itulah suara yang dimenangkan. Kalau yang terbanyak itu maling, maka suara malinglah yang dimenangkan. Satu suara seorang yang alim, yang mengetahui mana yang hak dan mana yang benar, itu sama dengan suara seorang yang berpendidikan rendah, bahkan yang gila yang dikejar-kejar itu untuk nyoblos. Apakah ini adil? Dipaksa orang gila untuk nyoblos. Itulah demokrasi. Jadi dia mirip demokrasi jadinya. Taib. Oleh karena itu ikhwatiddin, ya enggak apa-apa orang kalau mau golput. Dia merasa ini tidak hukum Islam, silahkan gak ada masalah. Kalau dikatakan bahwasanya haram, bagaimana mungkin jadi haram sementara hukum asalnya itu adalah hukum orang kafir. Gimana dasarnya jadi haram kalau golput? Alasannya kenapa? Karena nanti kalau orang Islam semua nggak milih, nanti orang Kristen yang naik. Kalau seluruh orang Islam nggak milih, nggak kayak gini Indonesia. Yakinlah antum. Kalau seluruh orang Islam nggak milih, nggak kayak gini Indonesia. Gak kayak gitu pejabat-pejabat kita. Kenapa? Berarti kalau seluruh kaum muslimin gak milih, berarti dia tahu hukum. Berarti masyarakat kaum muslimin sudah mengerti kejayaan suatu bangsa itu terkait dengan dirinya dan keluarganya. Itu ikhwatiddin, itu satu. Lantas bagaimana kalau yang memilih? Kalau yang memilih berarti dia sedang menimbang antara maslahat dan mafsadat. Itu ikhwatiddin. Ya. Menimbang antara maslahat dan mafsadat. Dia lihat ini yang satu ini tidak pro sedikit pun dengan Islam. Yang satu pro walaupun sedikit. Lumayan. Ya. Jadi dilihat ini maslahatnya lebih besar. Maka dipilihnya lah ini dengan harapan ya walaupun dua-duanya buruk, kalau ini kan enggak buruk-buruk kali, itulah kira-kira. Ya, mafsadatnya lebih kecil. Itu pertimbangannya. Makanya ada yang memilih. Bukan berarti mereka setuju dengan sistem demokrasi. Contohnya ikhwatiddin. Ketika seorang Arab Badui kencing di dalam masjid. Rasulullah apa katanya? Apa kata Rasulullah? Fazajarahun nas. Lantas para sahabat pun marah, mencela, kau kencing di masjid. Tapi Rasulullah malah bukan melarang orang itu kencing di masjid, tapi melarang para sahabat yang marah-marah. Tenang, jangan dilarang. Taib. Ketika Rasulullah melarang para sahabat jangan mengganggu orang yang kencing di masjid,
Apakah Rasulullah setuju masjid dikencingin? Enggak. Enggak itu maksudnya. Kenapa? Untuk maslahat yang lebih besar atau untuk mudarat yang lebih rendah. Karena kalau orang sedang kencing diganggu, nanti kencingnya kemana-mana. Susah bersihkannya. Ditarik ke sana. Nanti kencingnya kemana-mana. Susah bersihkannya. Apalagi waktu itu masjidnya tanah. Demikian ikhwatiddin. Jadi untuk maslahat yang lebih rendah supaya mudah membersihkan, udah biarkan saja. Falamma qadha baulahu da'a bidalwin. Setelah selesai kencing, Rasulullah minta seember air, fa'uhriqa alaihi, dan dituangkan di tempat kencingnya. Kenapa? Enggak ada yang ganggu. Kalau enggak ada ganggu kan dia fokus ikhwatiddin. Street. Gitu. Apa gitu? Jadi tinggal tumpahkan saja. Tapi coba ditarik-tarik. Ini kemana-mana larinya nanti nih. Itu ikhwatiddin. Ya, jadi itu dia. Kalaupun ada yang mencoblos, itulah pertimbangannya. Makanya kalau antum mencoblos juga, itu pertimbangannya. Tapi ingat, pertimbangannya benar-benar akurat, bukan hoak. Bukan dapat di WA. Sengaja Jokowi mengangkat siapa? Ma'ruf Amin. Kenapa? Sebentar lagi meninggal. Kemudian digantikan Ahok. Ya Allah. Astagfirullah, kelewat emang. Jadi kalau memang antum mau mencoblos, tapi benar-benar pertimbangan yang akurat, karena itu akan dipertanggungjawabkan. Kalau antum nggak ngerti ini mana lah yang bagus ini, misalnya nggak ngerti, ya sudah nggak nyoblos. Itu dia ikhwatiddin. Karena masalahnya, ya masalahnya dua-dua muslim ini ceritanya. Yang satu ketua MUI, begitu kan. Jadi itu dia. Jadi saya sangat tidak setuju kalau dikatakan haram. Haram golput tuh dari mana datangnya saya nggak tahu. Kan fatwa MUI. Walaupun fatwa MUI. Assalamualaikum Ustaz. Aduh, panjang kali, jangan panjang-panjang ikhwatiddin. Assalamualaikum Ustaz, kampus saya bisa dibilang tak dekat dengan agama, pelajaran agamanya 2 SKS dalam 4 tahun. Tetapi ada organisasi Islam walaupun masih melakukan amalan yang tidak berlandasan, apa hukum mengikuti organisasi tersebut? Mohon penjelasan. Ikhwatiddin, semua manusia itu setiap langkah pergerakannya selalu pertimbangan maslahat mafsadat. Antum dari rumah melangkahkan kaki kemari pasti sudah ada pertimbangan untung rugi. Seandainya antum dari rumah mau melangkahkan kaki ke masjid dakwah, kemudian ada nelpon, Bang, kita dapat can ini, 6 juta ini satu orang. Gimana? Mau enggak lah, saya mau masjid dakwah lah. Enggak bisa ini, harus hari ini datangnya. Lambat sedikit, lewong ini misalnya gitu. Kan pertimbangan, masjid dakwah atau 6 juta. Nah, itu kapitin. Itu pertimbangan namanya. Ya, yang punya istri misalnya, Bang, enggak usah ngaji lah Bang. Kalau enggak, aku minggat nih Bang. Abang ngasih ngaji-ngaji aja pun, misalnya begitu istrinya. Begitulah kondisi istrinya misalnya. Semua ikhwatiddin, setiap langkah kita pasti pertimbangan maslahat mafsadat. Yang enggak punya itu hanya orang gila. Hanya orang gila. Semua kita punya. Ya. Kenapa kok ngaji Sabtu sore? Ya, enggak ada kegiatan daripada melongo di rumah. Kan mendingan melongo di kajian. Misalnya berpahala. Bisa begitu. Ya kalau dia ada kegiatan ya dikalahkannya. Menurut pertimbangan dia itu lebih maslahat. Demikian ikhwatiddin. Jadi antum mau ngikuti organisasi, pertimbangkan maslahat mafsadatnya. Itu dia. Gimana? Apakah di situ ada syubhat-syubhat apa tidak? Di situ ada mudahnya laki-laki perempuan bergaul apa tidak? Antum lebih tahu. Ya. Ustaz, bagaimana jika orang tua tidak peduli dengan anak-anaknya? Soalnya anak-anaknya bertengkar, tapi orang tua tidak mempedulikan dan biarkan, dan malah menyalahkan anak-anaknya kenapa bertengkar, bukan membantu agar akrab kembali. Ya, nasib mula dek. Gimana lagi? Karena untuk orang tua memang kita sebagai anak agak susah ikhwatiddin. Ya, orang tua itu memang sudah terdidik oleh kakek kita begitu. Ada orang tua memang nggak bisa menyelesaikan masalah anaknya. Jangankan masalah anaknya, masalah dia sendiri pun banyak nggak terselesaikan. Itu dia. Jadi kita sebagai anak, ya sebagai anak berupayalah menyelesaikan
masalah kita sendiri. Kalau orang tua kita nggak peduli dengan kita, ya sudah, biar kita aja yang peduli dengan mereka. Begitu. Jangan sampai mereka tak peduli dengan kita dan kita pun nggak peduli dengan mereka. Nggak dibolehkan. Berarti kita membuat kesalahan yang sama seperti orang tua kita. Itu dia, ya. Ustadz, adakah hadis anak dan harta kalian milik orang tua kalian? Berlaku juga untuk anak perempuan. Kalau iya bagaimana? Sama ikhwatiddin, sama. Anta wa malu kali abika, kamu dan hartamu punya ayahmu, itu anak perempuan juga seperti itu. Dengan catatan memang harta punya pribadi si anak perempuan. Misalnya anak perempuannya bekerja, ya, kemudian dia punya harta pribadi, ya, anti wa maluki li abiki. Kamu dan hartamu punya ayahmu. Tapi kalau yang ada di tangan dia itu harta suaminya, nggak boleh. Ya, tidak dibolehkan. Ustadz, apa itu ingkar mungkar? Sebuah pejabat menggugurkan kewajiban ingkar mungkar terhadap seseorang. Contohnya mengajak sholat ke dalam masjid tepat waktu. Ikhwafiddin, mengingkari kemungkaran, Rasulullah sudah berikan 3 tahapan. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadi. Barang siapa melihat kemungkaran dan dia punya kuasa, maka dia rubah dengan kuasanya. Seorang suami melihat istri tak pakai jilbab, dengan kuasanya dia bisa menyuruh istri agar tak pakai jilbab, tak pakai jilbab. Udah. Kalau dia bukan istrinya atau bukan anaknya, misalnya istri tetangga, dia hanya bisa menganjurkan, "Dek, pakailah Dek jilbab, Dek." Kan nggak bisa. Sini kau, Dek. Kenapa kau nggak pakai jilbab? Mau ku tampari kau? Kan nggak bisa. Kan nggak bisa ikhwafid istri tetangga. Datang suaminya kita ditamparinya. Itu dia. Kemudian ikhwafiddin, kalau nggak sanggup juga mau ngomong nanti salah. Jadi akhirnya fa'ilam satifa biqalbi, kalau nggak sanggup juga dengan hatinya. Artinya dia nggak sanggup untuk bicara. Jadi dengan hatinya dia nggak suka dengan itu. Itu ikhwafiddin. Jadi nggak suka di sini artinya apa? Memang nggak suka. Dia lihat ada wanita nggak pakai jilbab, dia nggak suka. Jadi bukan berarti nggak pakai jilbab kok manis juga ya. Itu berarti suka dia. Berarti dia suka. Dalam masalah ini dia tak ada iman dalam keadaan itu, dalam masalah itu. Ustadz, apa itu mujassimah? Karena saya pernah melihat di media sosial bahwasanya orang-orang salafi itu selalu dikatakan mujassimah, yakni Allah beristiwa di atas arsy. Inilah orang-orang yang nggak paham. Dia mengikuti Ibnu Battutah. Ibnu Battutah mengatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah mengatakan Allah itu turun dari langit seperti turunku ini dari mimbar. Ini berita dusta. Ya, berita dusta. Karena di saat Ibnu Battutah bicara, Ibnu Taimiyah itu sedang dipenjara. Mereka mengatakan mujassimah, yaitu bahwasanya orang-orang salafi itu menyamakan Allah dengan makhluknya, itu mujassimah. Menyatakan Allah itu punya jasad. Ikhwafiddin, kalla, enggak seperti itu. Ya, enggak seperti itu. Ketika kita mengatakan Allah itu nazala rabbuna ila sama'id dunya fi sulusul lail. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Sudah sampai di situ. Bagaimana turunnya? Allahu a'lam bishawab. Ketika kita katakan bahwasanya Allah itu punya mata. Loh, siapa yang mengatakan punya mata? Allah yang mengatakan punya mata, bukan kita yang mengatakan. Rasulullah katakan, "Innad dajjal a'warun wa laysa rabbuka bi'awarin." Dajjal itu a'war, matanya satu rusak, dan Rabb kalian tidak yang a'war. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya mata. Tapi gimana matanya? Enggak tahu. Yang penting Allah dikatakan punya mata. Allah mengatakan dia punya mata. Demikian juga Allah punya tangan. Loh, siapa yang mengatakan punya tangan? Allah yang mengatakan punya tangan. Ketika Allah mengatakan kepada iblis, "Ma mana'aka alla tasjuda id lima khalaqtu biyadai." Iblis, kenapa kamu enggak sujud dengan makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Orang-orang yang mengingkari asma sifat mengatakan bahwasanya tangan itu arti kekuasaan. Lantas kalau kita masukkan ke dalam kalimat, ya iblis, kenapa kamu tak sujud dengan makhluk yang aku ciptakan dengan dua kekuasaanku? Enggak cocok kalimat ikhwafiddin.
Allah itu tidak punya hanya dua kekuasaan. Jadi di situ apa? Di situ maksudnya tangan Allah hakiki. Bahwasanya Allah punya tangan yang hakiki. Bagaimana? Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada satupun yang sama dengan dia. Jadi tangannya Allah itu bagaimana? Tangannya Allah itu yang layak untuk zatnya. Bagaimana dia tangannya? Allahu a'lam bishawab. Karena Allah nggak pernah menampakkan diri kepada kita. Yang cocok untuk Allah. Demikian ikhwatiddin. Sama seperti tidak usah antara Allah dan makhluknya. Antara makhluk dengan makhluknya. Antara wanita di dunia dengan wanita di surga. Rasulullah mengatakan saking putihnya tuh wanita surga sampai nampak sumsumnya. Coba antum bayangkan kalau wanita sekarang nampak sumsumnya. Cantik nggak? Cantik. Seperti ikan sepat itu dia jadinya. Kan begitu. Tapi itu cantik, menunjukkan cantiknya. Gimana itu? Allahu a'lam, saya nggak pernah nampak. Kalau saya nampak saya nggak balik kemari. Begitu ikhwatiddin. Itu antara makhluk dan makhluk. Allah katakan, "Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar al-qalbil bashar." Yang tidak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terbetik dalam hati. Kalau antum membayangkan bidadari itu wanita yang tercantik dalam hati, dibayangkan matanya jeli, rambutnya terurai bagaikan ikal yang uret, itulah pokoknya. Rambutnya terurai, begitu kan, hitam legam misalnya. Kemudian bulu matanya yang lentik. Kemudian apa lagi? Matanya yang belok misalnya. Bibirnya bagaimana? Apapun yang antum pikirkan gak begitu di bidadari. Itulah dia. Wanita cantik manapun gak seperti itu bidadari. Dia tidak pernah terbetik dalam hati kita. Jadi gimana Ustaz? Nantilah ya sama-sama kita lihat ya. Insya Allah. Semangat langsung. Itu ikhwatiddin. Ya. Padahal sama-sama cantik. Itu antara makhluk. Ya, itu antar makhluk. Belum lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dikatakan Allah punya tangan, Allah punya mata, kita nggak tawilkan kemana-mana. Ya, mata yang hakiki, tangannya hakiki. Tapi bagaimana? Laisa kamitsli syai'. Tidak ada satupun yang sama dengan dia. Wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar dan maha melihat. Ini sebenarnya kontradiktif seperti al-Asy'ariyah. Mereka mengatakan bahwasanya Allah itu punya sifat berbicara. Kenapa nggak kita katakan? Berarti kalian juga mengatakan Allah itu mujassimah. Kalian juga mujassimah. Kenapa? Karena yang berbicara itu hanyalah makhluk. Kalian sudah samakan Allah dengan makhluk. Makhluk berbicara. Allah kalian katakan berbicara. Kan sama. Pasti nanti mereka katakan, loh, nggak sama bicaranya Allah dengan bicaranya makhluk. Sama dengan kami juga begitu. Tangannya Allah nggak sama dengan tangannya makhluk. Kalian mengatakan bahwasanya Allah itu punya ilmu, punya kehendak, ilmu, kehendak. Tuh, makhluk punya kehendak nggak? Kehendak. Berarti kalian sudah mujassimah. Karena menyamakan Allah dengan makhluk. Oh enggak, kehendak Allah beda dengan kehendak makhluk. Kami juga begitu, Mang. Kenapa kok dibeda-bedakan sifat ini dengan sifat ini? Demikian ikhwatiddin. Mereka juga mengatakan Allah itu punya sifat mendengar. Oh berarti mujassimah. Karena makhluk punya sifat mendengar. Mereka akan katakan mendengarnya Allah tak sama dengan mendengarnya makhluk. Kita juga begitu. Allah itu bersemayam. Tapi bersemayamnya tidak sama dengan seperti bersemayamnya makhluk. Kan mudah jadinya. Kenapa dipilah-pilah? Jadi yang memilah-milah ini adalah itu dikarenakan ilmu kalam. Makanya terjadi pemilahan-pemilahan seperti itu. Sulit jadinya kaum muslimin berbicara masalah asma wa sifat. Capek juga. Ustadz, apakah boleh memberi mahar kepada istri yang baru, sedangkan mahar tersebut bekas istri pertama? Antum curi? Enggak boleh lah ikhwatiddin. Mahar yang kita berikan kepada istri itu punya dia. Jangan antum ambil. Sudahlah maharnya seperangkat alat sholat. Iya, masih diambil diam-diam untuk nikah kedua. Masya Allah, nggak boleh, itu namanya mencuri. Itu namanya mencuri. Kecuali kalau istri pertama antum mengatakan, nggak apa-apa bang, ini mahar awak ini yang seperangkat alat sholat ini, udah, ini jadikan sebagai mahar untuk istrimu yang kedua, boleh, ya. Karena Allah mengatakan, fa'inti benalakum
Fa in tibna lakum an syai'im minhum nafsan fakuluhani maria. Kalau mereka istri kamu itu memberikan beberapa hal dari mahar yang ya dia terima untuk kalian, maka silahkan makan, gak ada masalah. Misalnya antum memberi istri mahar 30 gram emas, dia terimanya. Kemudian setelah nikah, bang ini bang mahar ini 30 gram emas, yang 20 gram untuk abang. Jadikan modal ya bang, yang 10 gram biar aku pegang, punya untukku. Boleh silakan. Tapi jangan didesak-desak. Dek, 20 gram dek, 20 dek, 20 dek ya dek ya, 20. Awas kalau enggak ya, nah, enggak boleh. Itu berarti pemaksaan. Atas kerelaan diri. Boleh. Ustadz, syarat untuk menjadi saksi dalam pernikahan. Syaratnya dia baligh, kemudian berakal. Tidak ada satu hal yang membuat dia tertolak saksinya, persaksiannya. Jangan panjang-panjang ya Khafidin ya, jangan panjang-panjang. Pertanyaan kita banyak, singkat dan padat aja. Sikap kita terhadap pemberian dari orang yang bekerja di instansi riba, bank konvensional, sementara kita tak mengetahui sumber pendapat. Terima aja udah. Terima aja, tak apa-apa. Kalau antum nggak suka atau ragu, tolak. Ustaz, tanya gimana hukumnya jika ada seorang ikhwan yang mau menunggu ana tapi ana masih sekolah dan ana tidak terpengaruh dengan perkataannya, bisa dibilang dah kena fitnah karena dikira pacaran. Apakah bisa jika akad nikah dulu dan bersatunya pas tamat sekolah sekitar 2 tahun lagi? Boleh, gak masalah ya Khafidin. Ya, tapi hati-hati akhwat, jangan-jangan ini modusnya si ikhwan. Dek, kita sudah kena fitnah loh dek, supaya diikatkan dia. Udah kena fitnah dek, kata ikhwan gitu begini, udah kita akad aja loh dek ya. Nah, gitu. Boleh, karena Aisyah radhiyallahu anha ketika menikah dengan Rasulullah hanya akad dulu. Serumahnya setelah Aisyah berusia 9 tahun. Jadi akadnya Aisyah radhiyallahu anha bersama Rasulullah usia beliau 6 tahun. Kemudian serumahnya usia 9 tahun. Berapa tahun tuh? 6, 7, 8, 9. Jadi 3 tahun. Tahun ke-9-nya baru satu rumah. Boleh. Tapi ingat Ikhwafiddin, enggak usah ingat lah itu. Enggak bisa. Karena udah halal sebenarnya. Ustadz, apa hukumnya mengirim Al-Fatihah kepada orang tua telah meninggal dan apa doa terbaik bisa kita sampaikan kepada orang tua? Jangan ngirim Al-Fatihah, baca aja Al-Quran, karena setiap perbuatan baik seorang anak otomatis orang tua dapat pahalanya. Karena Rasulullah katakan ketika Allah mengatakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan manusia itu tidak ada yang bisa dia dapati kecuali yang pernah dia usahakan. Wal waladu min kasbi abih. Dan anak itu merupakan hasil usaha orang tua. Jadi kalau orang tuanya si anak itu berbuat baik, beramal soleh, otomatis si orang tua dapat pahala. Lihat kitab Ahkamul Janais oleh Syekh Albani. Di situ ada perkara-perkara yang bermanfaat untuk si mayit. Ustaz, semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga, amin. Bagaimana hukum hantaran dalam pernikahan? Gak apa-apa karena itu adat. Ya, hantaran gak apa-apa. Karena dia juga tak menyalahi syariat. Itu seperti pemberian, pendekatan keluarga si laki-laki kepada keluarga perempuan. Silakan, tidak ada apa-apa. Tidak ada larangannya. Bagaimana hukumnya? Tapi ingat Ikhwafiddin, jangan jadikan sebagai syarat. Kalau nggak ada antaran, nggak sah. Nah itu baru bid'ah larinya. Ya, itu jadi bid'ah. Bagaimana hukumnya membuka usaha just tip barang? Apa itu just tip? Jasa titip barang, nggak apa-apa Ikhwafiddin. Jasa titip barang, jasa kutip barang, nggak apa-apa. Nggak masalah, itu kan jasa, boleh. Ustadz, abang saya sering mengambil keuntungan jualan ibu saya dan membohonginya, lantas respon saya sama abang saya jadi sering bertengkar karena saya nggak tega lihat ibu saya yang sudah capek berjualan. Bagaimana sikap saya kepada abang saya Ustadz? Nasihatilah, mau gimana lagi? Nasihat yang baik, ya. Bagaimana caranya agar abang antum tidak berbuat zolim? Ustadz, apakah keutamaan salat syuruk 2 rakaat dilakukan di masjid berlaku juga untuk wanita? Allahu a'lam bishawab. Panjang kali. Ustadz, saat ini ana diharuskan memiliki tabungan bank untuk sistem penggajian. Bagaimana hukumnya? Berinteraksilah dengan bank seperlunya saja. Ya,
seperlunya. Karena sekarang nggak ada sistem pembagian pakai baris, pakai amplop. Fulan, amplopnya nggak ada. Langsung dibagikan ke rekening masing-masing. Ustadz, apa hukumnya menerima makanan dari tetangga kafir yang dibuat langsung oleh mereka? Tengok makanannya. Kalau makanannya berupa buah-buahan, apel betulan kok, apel-apelan. Apel betulan silahkan. Tapi kalau dia berupa goreng-gorengan, ya, kemudian lemak-lemakan, nah, itu hati-hati. Lemak, belemak dia. Terus pikir ini lemak apa ini? Nah itu ya. Jika seorang suami bekerja di luar kota dan meninggalkan istri selama 5 bulan, emang kenapa? Ya sebenarnya enggak masalah ya Khofiddin. Suami kalau dia kerja di luar kota meninggalkan istri 5 bulan enggak ada masalah. Misalnya nih, antum mau pergi ke luar kota, Dek, abang mungkin 5 bulan ini ada duit 1M tolong dihabiskan ya di 5 bulan ini. Kan enggak ada masalah. Kan masalahnya terkait dengan masalah nafkah. Itu dia. Itu nafkah harta. Tapi kalau kata istrinya, bang jangan 5 bulan lah bang, gak tahan awak bang kalau 5 bulan. Memang kalau makan boleh lah, tapi yang satu itu bang gimana, pening awak kata istrinya misalnya. Ya, berarti si suami harus memikirkan hal itu. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika dia keliling ke suatu malam di tengah-tengah masyarakatnya, ada seorang ibu, apa katanya? Wahai, seandainya suamiku ada di sisiku, tentunya tempat tidur ini sudah berbunyi-bunyi. Taulah itu maksudnya ya, nggak usah dirinci. Lantas Umar bin Khattab bertanya, ini siapa suaminya? Ternyata suaminya sedang perang. Semenjak itu Umar bin Khattab membuat rotasi setiap 4 bulan, yang pergi pulang, pergi pasukan yang baru. Kenapa? Istri juga punya keinginan sebagaimana seorang laki-laki. Jangan dikira laki-laki yang punya keinginan. Istri juga punya keinginan. Istri juga punya syahwat sama seperti laki-laki. Apa yang diinginkan laki-laki itu juga yang diinginkan oleh perempuan. Hanya masalahnya kalau perempuan itu lebih pemalu dia, gitu. Lebih proaktif laki-laki. Itu dia. Kalau mereka belum nikah, tapi kalau sudah nikah belum tentu. Jangan-jangan yang si akhwat lebih ganas, mentarik-tarik aja bisa seperti itu. Bisa seperti itu ya Khofiddin. Udah. Kenapa? Karena dia katakan ya ini suami saya kok. Demikian. Kenapa malu? Ya Allah Khofiddin, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.